Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan terkait proyek kami, yaitu manajemen proyek perangkat lunak Family Tour Yogyakarta. Nah, sebelum masuk ke penjelasan proyeknya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfred Rahman dengan NIM 123220001 dan rekan saya yaitu Mas Bayu Prasetya Wijaya dengan NIM 0002, dan rekan saya dua lagi Rio Rivaldo Sinuaji 123220005, dan yang terakhir ialah Mas Kaifa Alal Katamsi 123220006. Nah, sebelum masuk ke laporan proyek, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait ClickUp, yaitu tools manajemen proyek yang kami gunakan untuk membagi tugas-tugas dan timeline dari proyek kami. Nah, seperti yang terdapat pada bagian list, yaitu tugas-tugas yang kami lakukan. Yang pertama ialah pada tanggal 8 September, kami membuat terlebih dahulu yaitu tim kontrak untuk menyetujui tugas-tugas dari masing-masing anggota kelompok. Nah, kemudian pada September 24, kami membuat pertanyaan yang nantinya akan disampaikan ke klien kami. Karena kami mendapatkan sebuah klien yang dimana ia memiliki sebuah bisnis terkait tour guide, namun untuk bisnisnya sendiri masih untuk pemesanannya itu masih lewat WhatsApp, jadi belum menggunakan aplikasi dan segala macam. Kemudian dari jawaban yang didapat setelah itu, kami menyiapkan sebuah kesimpulan lalu pada tanggal 29, lalu membuat sebuah alur kerja dari aplikasi yang akan kami buat nantinya. Kemudian menentukan metode pada tanggal 10 Oktober, kemudian project charternya pada tanggal 19 November, dan rencana fitur dari aplikasinya itu pada November 20. Untuk rancangan awal desainnya kami lanjut pada November 25, yaitu semua tim membuat untuk rancangan awal desainnya. Kemudian pada eksekusi desain dan prototipe itu untuk semua bentukannya itu selesai pada kemarin, atau enggak tanggal 19 hingga tanggal 20 itu sudah selesai semua. Jadi untuk ClickUp-nya seperti itu pada bagian list. Lanjut pada Gantt chart-nya. Nah, pada Gantt chart-nya tadi nah, jadi Gantt chart-nya itu dapat dilihat kami mulai pada awal bulan September, yaitu pada saat membuat tim kontrak tadi kalau nggak salah pada tanggal 8 hingga 20 Desember pertengahan. Jadi kemungkinan proyek kami ini sudah dikerjakan selama kurang lebih hampir 4 bulan. Jadi untuk ClickUp-nya seperti itu, dan anggota tim saya akan menjelaskan terkait laporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai di bab pertama, yaitu bab requirement. Nah, yang pertama sesuai dengan Gantt chart tadi yang untuk awalnya, yaitu berupa membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, dalam requirement ini kami itu menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi dari klien kami. Nah, dalam melakukan wawancara tentunya kami itu telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mana tuh intinya akan diajukan saat kegiatan wawancara berlangsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa teman-teman baca mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kita mendapat sebuah kesimpulan yang terdiri dari beberapa poin. Salah satunya itu poin pertama yang berbunyi karena belum stabilnya akan pendapatan, maka kurangnya dana dan belum berani untuk mengambil resiko yang akan dihadapi. Lalu ada yang poin kedua itu bisa awal mula membangun sebuah bisnis dalam dulu merupakan sebuah hobi, yaitu jalan-jalan, maka dari itu menginisiasi membangun sebuah bisnis private trip khusus pasangan dan sebagainya. Mungkin bisa langsung lanjut. Nah, yang selanjutnya itu adalah bab spesifikasi.
berdasarkan hasil requirement tadi, kami menanyakan tentang alur kerja dan memperoleh informasi dari Butia selaku owner Honeymoon Jogja ID dan Jingga Pesona, yang kemudian kami sesuaikan kembali sebagai berikut sebagai diagram alur kerja bisnis. Nah, di sini saya bacakan langsung untuk poin-poinnya. Yang pertama itu pelanggan mengetahui layanan, lalu yang kedua itu pelanggan menghubungi customer service, lalu yang ketiga customer service langsung berinteraksi dengan tim, lalu yang keempat tim menyediakan layanan, lalu yang kelima pelanggan menerima layanan, lalu yang keenam pengembalian atau penyelesaian transaksi. Nah, selanjutnya itu ada poin aktivitas yang mirip atau sejenis. Nah, ini tuh aktivitas yang mirip atau sejenis dalam alur kerja layanan private trip. Nah, poin-poinnya itu ada beberapa, berikut saya bacakan. Yang pertama ada reservasi dan pemesanan. Yang kedua ada pengaturan rundown perjalanan. Lalu yang ketiga ada penyerahan layanan dari tim ke pelanggan. Lalu yang keempat ada pelunasan dari penyelesaian layanan. Lalu yang kelima laporan akhir dan evaluasi. Nah, selanjutnya mengenai rencana fitur yang akan dibuat. Nah, rencana fitur utama itu terdiri dari reservasi layanan. Fitur ini tuh memungkinkan pelanggan melakukan reservasi untuk layanan private trip secara online. Lalu pelanggan dapat memilih tujuan wisata, jenis layanan, dan hotel yang akan diinginkan. Nah, selanjutnya ada fitur utama yang kedua, pelacakan status pembookingan. Lalu yang ketiga ada penjadwalan penjemputan. Lalu yang keempat ada fitur pelaporan dan pelunasan akhir. Nah, selanjutnya ada fitur manajemen pelanggan yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, ini tuh fitur untuk mengelola data pelanggan termasuk detail kontak, histori perjalanan, dan preferensi pelanggan. Nah, admin itu dapat memantau dan memperbarui data pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada manajemen tim dan jadwal. Ini bisa diakses hanya admin, user tidak bisa mengakses. Lalu selanjutnya ada fitur notifikasi pengingat, yang dimana ini didapatkan oleh user. Selanjutnya ada fitur administrasi transaksi keuangan, yaitu ini admin dapat memonitor seluruh transaksi keuangan yang mencakup pembayaran awal, pelunasan, dan refund. Nah, fitur ini membantu dalam pelacakan dan verifikasi pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Oke, baik, selanjutnya di sini planning atau metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan ini adalah metode Scrum karena menyediakan pendekatan yang fleksibel dan interaktif yang membantu dalam mengelola dan memantau setiap tahap pengembangan proyek kami secara kolaboratif. Dalam Scrum ini, proyek dibagi menjadi beberapa fase pendek yang disebut sprint, di mana setiap sprint memiliki target masing-masing yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu dilakukan 1-4 minggu, atau yang biasa kami buat itu 1-2 minggu dalam memastikan kemajuan proyek dapat dievaluasi secara berkala dan cepat. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu pengerjaan proyek. Yang pertama itu ada tim kontrak. Tujuannya kami buat tim kontrak ini untuk bekerja sama dalam proyek ini dan memahami peraturan dan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak ini. Selanjutnya ada analisis bisnis startup. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar, memahami kebutuhan dan preferensi segmen pelanggan utama, serta merancang strategi yang efektif guna mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Untuk file-file dari masing-masing ini bisa diakses melalui link-link di bawahnya. Terus selanjutnya di sini ada tahap pengembangan startup. Tujuannya ini memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, efisien, dan sesuai dengan visi bisnis serta kebutuhan pasar. Dan setiap tahap dirancang untuk membangun fondasi yang kuat melalui perencanaan dan analisis kebutuhan yang mendalam, diikuti dengan desain sistem yang intuitif dan aman. Selanjutnya di sini ada project chapter. Tujuannya untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan Family Tour Jogja. Selanjutnya di sini ada Business Model Canvas atau BMC, digunakan untuk merancang dan mengelola model bisnis yang efisien dan efektif
dalam menyediakan layanan wisata yang eksklusif dan personal di Yogyakarta. Dan di sini ada flow startup, yaitu proses layanan wisata family tour Jogja dari awal hingga akhir. Proses ini dimulai dengan registrasi pengguna di aplikasi sebagai langkah pertama. Setelah itu pengguna memilih layanan wisata yang ditawarkan seperti honeymoon tour dan family sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya pengguna menentukan tujuan lokasi, jadwal, dan tempat penjemputannya. Bisa dilihat di sini adalah flow dari startup tersebut. Oke, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rio. Saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya itu desain aplikasi. Di sini untuk style desain aplikasi kami itu flat design, di mana menggunakan elemen yang sederhana, penggunaan warna yang hanya 1-2 warna, dan memfokuskan pada tipografinya. Pada halaman awal itu halaman login dan register user, di mana user akan login menggunakan akun, dan selanjutnya jika user tidak memiliki akun, maka user akan mendaftarkan terlebih dahulu. Jika user lupa password, dapat masuk ke halaman forgot password. Selanjutnya pada halaman utama di sini user langsung akan melihat beranda dari destinasi-destinasi yang ada di Yogyakarta. Di situ user juga dapat memilih untuk melihat profil akun, melihat apa saja yang di rating oleh orang destinasi yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya pada halaman booking, di sini user akan memilih salah satu destinasi yang akan dituju, memasukkan kuantitinya dan memilih tanggal, dan masuk ke bookingnya. Lalu setelah pemilihan tanggal dan memasukkan jumlah kuantitasnya, di sini user akan membayarnya. Setelah pembayaran sukses, maka booking akan tercatat. Selanjutnya ada halaman admin yang berbentuk dalam web. Di sini fungsinya yaitu untuk monitoring dari data-data yang dimasukkan oleh user. Di sini admin akan masuk dan dapat melihat beberapa fitur-fitur yang ada, yaitu ke bawah, yaitu yang pertama ada order member, history, members, dan juga add destination. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai prototype. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat. Nah, baik, di sini saya akan langsung saja mendemokan bagaimana prototipenya. Nah, di sini untuk halaman awal, user akan melihat atau mendapati discover hotel and resort to book a suitable room. Nah, di sini user bisa melakukan get started terlebih dahulu. Lalu di sini ada form login yang dimana user dapat melakukan login melalui Google atau email dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini merupakan beranda utama dari prototipe ini. Di sini terdapat our destination yang dimana ini tuh menjelaskan destinasi mana saja yang ditawarkan oleh layanan ini. Nah, ini banyak terdapat beberapa destinasi yang ditawarkan. Lalu untuk yang di bawah itu populer, itu yang termasuk dari destinasi-destinasi yang sering dikunjungi. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembukingan. Nah, di sini ini merupakan halaman details awal, ya, berupa detail atau keterangan mengenai destinasi yang akan dituju. Lalu kita lanjut ke proses pembukingan. Nah, di sini user bisa menambahkan quantity atau jumlah yang diinginkan. Apabila sudah sesuai, maka user bisa memilih choose date atau memilih tanggal yang akan diinginkan.
Nah, setelah tanggal ditentukan, maka kita akan melanjutkan proses pembookingan. Nah, di sini merupakan destination information ya. Ada mengenai harga, ada jumlah people dan tanggal. Lalu di sini juga ada bagaimana jarak dari hotel. Lalu di sini juga terdapat tanggal yang sudah sesuai dengan user memilih sebelumnya. Lanjut. Di sini ada form konfirmasi. Selanjutnya, nah di sini untuk form payment-nya. Di sini user bisa membayar melalui kredit atau PayPal. Di sini kita coba buat kredit terlebih dahulu. Nah, di sini user bisa memasukkan nomor kartu, nomor rekening dan sebagainya. Lalu di sini juga terdapat total dari quantity sesuai dengan kuantitinya. Nah, setelah itu apabila user setelah membayar maka akan terdapat form konfirmasi yaitu your booking has been success paid, berarti pembayaran telah berhasil. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, di sini pada prototipe ini juga terdapat halaman buat menjelaskan mengenai detail dari user. Nah, lalu di sini ada juga basket. Basket itu maksudnya keranjang atau destinasi yang akan yang sesudah dikunjungi, maksudnya begitu. Lalu di sini juga ada konten that you like, yang berarti beberapa destinasi-destinasi yang user sukai. Baik, di sini saya akan mendemokan mengenai halaman admin. Nah, berikut ini merupakan halaman admin. Seperti biasa, admin bisa login mengenai email. Lalu selanjutnya ini merupakan tampilan awalnya. Di sini ada orders, yaitu yang mana diisi isi dalam order itu berupa nama, Gmail, dan destination, terus quantity, terus date. Nah, kita contohnya seperti Muhammad Rio Saputra dengan Gmail rio.gmail.com, terus destinasi yang dituju yaitu Merapi, terus kuantitinya 2, terus ada date yaitu tanggal dari user memesan. Lalu selanjutnya ke history. Di history ini merupakan riwayat dari user-user yang telah dilayani. Nah, contohnya ada Muhammad Rio Saputra, rio.gmail.com, terus destinasinya Merapi, kuantitinya 2. Terus di sini ada kolom status yang mana membedakan dari order tadi yang tidak ada status, yang di sini ada status yang berarti dia ada status sukses atau cancel. Nah, selanjutnya ada members. Nah, ini merupakan hampir sama seperti sebelumnya, namun berbeda, ada kolom join date-nya. Di sini terdapat kapan user bergabung menjadi member di aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada add destinasi. Nah, di sini admin itu bisa menambahkan destinasi-destinasi yang baru agar dapat mengupdate destinasi-destinasi yang ada sebelumnya. Contohnya kita tambahkan destinasi Paralayang, lalu kita mendapatkan gambar dari destinasi yang akan kita
tambahkan, lalu kita bisa dapat menambahkan mengenai detail, bisa menambahkan bagaimana harganya gitu. Selanjutnya kita submit, lalu maka data akan berhasil ditambahkan. Ada pop-up yang mana menjelaskan bahwasanya data berhasil ditambahkan. Nah, mungkin cukup sekian mengenai demonstrasi dari program. Saya kembalikan kembali ke Mas Alfat. Oke, mungkin sekian presentasi dari proyek MPPL kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.